Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video aplikasi teknik The Simnis, The Different for Selling ya. Masih bagian dari video selling teknik using NLP ya. Saya akan menjelaskan tentang teknik The Simnis, The Different ya. Apa dan bagaimana ya. The Simnis, The Different for Selling itu adalah teknik ini menjelaskan bagaimana seseorang memproses atau membandingkan sesuatu tentang sesuatu hal dengan lainnya. Apakah dia melihat sesuatu yang sama atau berbeda? Oke, supaya lebih jelasnya saya jelaskan seperti ini ya. Bagaimana orang membandingkan produk A dan produk B? Konsumen memiliki dua metaprogram, yaitu melihat dari sisi perbedaan dan melihat dari sisi persamaannya ya. Oke, maksudnya begini, kita ambil satu kasusnya saja ya supaya Anda langsung bisa memahaminya ya. Kasusnya misalnya produk hijab ya. Konsumen ada yang menginginkan tampil dengan hijab yang berbeda. Misalnya karena dengan batik dengan baik dari sisi kainnya, motifnya maupun desainnya. Nah, tapi ada konsumen lain yang menginginkan hijab yang sama dengan yang dipakai muslim pada umumnya. Dia nggak mau tampil-tampil beda gitu kan. Dia nggak mau yang ya desainnya macem-macem kayak gitu. Udahlah pokoknya aku yang sama-sama aja ya. Biasa-biasanya orang pada umumnya seperti apa sih gitu. Ya kan. Ini kalimat penawarannya itu harus bisa kena kedua orang itu. Prinsipnya the sameness, the different. Ada orang yang ingin selalu sama dari dulu juga seperti itu, gitu ya, nggak pernah berubah, namanya juga seperti itu dari dulu juga demikian gitu. Tapi kalau orang yang satu lagi misalnya yang berbeda, oh aku harus tampil beda dong. Dulu sama sekarang itu berbeda. Sekarang itu begini, begini, begini. Ini kembali karena ini adalah teknik NLP, bukan soal benar dan salah. Bukan soal bahwa orang yang ingin sama aja kepada secara umum dengan orang lain itu salah ya. Dia tuh orangnya nggak mau tampil beda, nggak begitu. Tapi pada prinsipnya ada orang yang ingin tampil berbeda, ya, selalu baru, new gitu ya. Ada orang yang ya sudah sama aja dengan yang dipakai pada umumnya seperti dulu seperti apa, walaupun barangnya baru tapi kan modelnya kayak dulu-dulu aja kan kayak gitu. Nah, penawarannya, kalimatnya harus bisa menyentuh kedua orang ini. Contohnya kita ambil untuk hijab ya produknya. Hijab modern tampil cantik dan anggun. Hijabnya para wanita solehah. Nah, ini sudah mengambil dua. Hijab modern, ini orang yang pengen tampilnya beda. Tampil cantik dan anggun, orang yang pengen tampilnya beda. Hijabnya para wanita solehah. Ya, untuk yang hijabnya sama dengan pada umumnya yang dipakai oleh muslimah umum. Ya. Tapi kalau kita tutup aja hapusnya. Misalnya kita pakai hijab modern, tampil cantik dan anggun. Mewah. Nah, orang yang pembeli yang konsep metaprogramnya tidak suka dengan hal-hal yang baru, yang terbaru, yang bisa tampil berbeda, itu nggak kena. Ya. Bukan lantas kemudian, oh iya kita kan menawarkan produk untuk produk-produk yang untuk orang-orang yang pengen tampil beda. Kesannya kan kayak yang memang dipikir orang semua pengen tampil beda gitu kan. Enggak, ada konsumen yang juga ingin tampil misalnya umum ya, sama dengan umumnya dari dulu hingga sekarang gitu loh. Kalau ada orang yang sekarang desimnis hari ini oke, gitu kan. Nah, itu nggak kena. Nah, makanya kita jangan heran ketika ada sebuah penawaran di dalam sebuah promosi, dalam sebuah kalimat penawaran, itu ada yang kena kebetulan misalnya interestnya, usianya, usia dari interest yang kita targetkan itu marketnya pas, kalimatnya pas, kena gitu kan. Tapi kemudian juga untuk interest atau target market tertentu itu juga
usianya demikian bukan berarti usia-usia tertentu itu hanya ingin tampil beda saja. Tapi usia tertentu juga ada yang karena apa namanya, dari pengalamannya, dari apa yang dia pelajari, mungkin dari nasihat-nasihat orang tuanya, juga dia ingin tampil seperti biasa-biasa saja, tetampil seperti pada umumnya, gitu ya. Maka tetap di dalam NLP kita membuat sebuah penawaran supaya kena kepada dua jenis metamodel, ya, dua jenis apa namanya, belief yang dimiliki oleh orang. Oke, nah nanti kita akan coba mengadakan tugas, bikin tugas ya, buat coba oleh Anda sebagai marketer membuat kalimat penawaran sekaligus bisa mempengaruhi kedua metamodel konsumen, yaitu berbeda dan sama. Produk Anda apa? Ya, makanan, minuman, pakaian. Pakaiannya apa? Ya, lebih spesifik lagi, saya sepatu atau tas atau apa? Coba ingat, kalau misalnya Anda bikin tas modern, tas yang modelnya terbaru, tas model terbaru, ya, new produk ini baru, itu akan kena kemana? Ke orang yang berbeda, orang yang pengen selalu baru, selalu tampil wah, selalu tampil belum pernah dipakai orang, baru pertama kali muncul. Nah, itu kena sama konsumen yang berbeda. Ingat, ada konsumen yang the different, berbeda. Ada konsumen yang the same. Misalnya produk baru, kemudian produk baru hasil modifikasi dari produk lama. Ini orang yang sama pengen gitu, dia akan tertarik, ya. Jadi buat kalimat yang berbeda-beda tapi tetap sama, misalnya gitu, ya. Oke, itu tugas Anda. Silakan Anda buat dulu tugas itu. Kemudian nanti kalau ada kesulitan, Anda boleh chat dengan saya, Anda boleh inbox. Ini cara membuat seperti ini, bagaimana, ya. Kemudian Anda nggak usah pusing dengan, wah ini banyak sekali teknik ini yang mana yang cocok. Ingat, yang pernah saya sampaikan di video-video awal. Ini adalah konteks, ya. Tidak berarti satu teknik itu harus digunakan oleh konteks yang mana, ya. Kita gunakan sesuai dengan produk yang kita tawarkan dan sesuai dengan target market yang kita mau tawarkan. Tapi pada prinsipnya di dalam metamodel itu ada orang yang berbeda dan ada orang yang sama. Ada orang yang beli karena tujuan, ada orang yang beli karena memang menghindari dari agar tidak ketinggalan zaman, gitu kan. Ada apalagi tadi, ada orang yang sudah 3 video itu tadi, apa, toward from, away from, the sameness. Kemudian nanti satu lagi akan saya jelaskan ya kepada Anda belum. Ya, saya kira itu saja. Jadi Anda silakan bikin tugasnya. Sekarang tulis dari produk Anda, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.